Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membawakan quote atau falsafah hidup dari seseorang tokoh dunia. Dia adalah Carlos Slim Helú. Siapakah dia? Carlos Slim Helú ini adalah seorang keturunan Meksiko. Akhirnya hidupnya itu dia sebagai pemimpin dan CEO daripada perusahaan Telkom yang sangat besar di Meksiko dan Amerika. Jadi dia mempunyai perusahaan raksasa, berarti dia sudah sangat luar biasa perjuangannya sampai ketika itu. Ya mungkin kita tidak terlalu jauh mencari data lainnya, tapi yang penting kita apanya yang kita perlu tiru. Yang perlu kita tiru adalah falsafah hidupnya. Falsafah hidupnya Carlos Slim Helú ini seperti apa, kok bisa dia sukses memimpin perusahaan Telkom sebesar itu, yaitu di Meksiko dan Amerika. Nah inilah saya baca quote-nya dia. Falsafah hidup itu adalah, saya tidak peduli apa komentar orang terhadap diri saya, tapi saya tetap jalan sesuai dengan prinsip saya. Wih, itu quote-nya dia. Kalau pikir-pikir dia memang keras kepala, punya tekad yang luar biasa, keyakinan diri, pendapat cukup tinggi. Nah, adakah quote-nya ini bisa memotivasi diri kita? Itu coba kita bahas sekarang. Saya di sini cuma mengajukan, biasalah seperti biasa, mengajukan contoh-contoh kecil saja. Ya, untuk sebagai pertimbangan, tentunya ya Bapak Ibu adik-adik sekalian yang akan menilainya sendiri dan bagaimana mencontoh quote ini menjadi seorang sukses lewat falsafah hidupnya Carlos Slim Helú ini. Nah, kan dia bilang, saya tidak berpikir komen apa yang diberikan orang lain terhadap diri saya akan tetap berjalan sesuai dengan prinsip saya. Saya di sini mungkin memberikan contoh kecil saja yang pernah saya tahu. Contoh kecilnya begini. Pada waktu saya pernah dinas dulu, ada kawan baru istilahnya belajar golf, tapi sudah lama sih, cuma artinya jarang latihan. Jadi ada pengumuman bahwa akan diadakan pertandingan golf di Halim. Halim Kos golf di Jakarta. Itu akan, nah dia sama kawan-kawannya cerita bahwa dia akan ikut bertanding di pertandingan itu. Tetapi kawannya ngeledek dia, wah macam kamu mendaftar mana bisa, pukulannya aja masih kiri kanan, takkan mungkin lah. Nah, dilecehkan gitu dia. Tetapi rupanya dia dari komen itu malah memberi semangat dirinya. Rupanya diam-diam dia latihan. Kan pertandingan masih lama, kira-kira masih 2 minggu. Rupanya setiap hari dia latihan sendiri, pagi-pagi dan sore, non-stop. Ya memang kalau apa-apa kalau sering dilatih, sering dipelajari pasti akan lebih baik dari yang sebelumnya. Nggak mungkin lah kemunduran. Nah itu rupanya diam-diam itu dia latihan terus. Pada hari hanya yang tadinya istilahnya nilainya dia di bidang pergolofan itu nilainya umpamanya mungkin 5 atau 6, mendadak pada waktu pertandingan dia bisa mempunyai nilai 8. Nah ceritanya begini, pada waktu pertandingan semua pada heran, kawan-kawan pada heran melihat skor-skornya yang berurutan kok baik sekali, kalah sama skor-skor daripada kawan-kawan lamanya yang sudah main golf duluan. Akhirnya begitu pengumuman, malah dia mendapat istilahnya juara 3, best net 3. Best net 3 itu artinya nilai yang terbaik nomor 3 pada pertandingan itu. Wah luar biasa. Makanya akhirnya kawan-kawan pada terperangah semua, kok bisa. Nah setelah acara bebas lah ditanya, kenapa, bagaimana resepmu kok bisa begitu? Ya saya jadi malu kok dibilang tidak akan mungkin bisa
Ya memang sih saya kurang mampu, tapi akhirnya saya nyuri-nyuri waktu, pagi salah latihan, sore salah latihan, walaupun sebentar-sebentar. Jadi saya tahu selah-selahnya. Lika-liku 8 bola di Halim itu saya tahu. Akhirnya ya saya agak menguasai lah. Begitu bertanding udah menjadi terbiasa bagi saya untuk main di sana. Itu resepnya. Jadi saya berlatih terus. Kawan-kawan itu malah memberi semangat sama diri saya, bukan membuat patah semangat. Nah demikian, terserah anda sendiri menilainya gimana. Apakah coachnya itu baik apa tidak? Menurut saya sih baik coach itu untuk disimak dan diikuti. Sementara demikian, terima kasih, sampai berjumpa besok pagi.